Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah komputasi numerik kita. Kita sampai ke eliminasi Gauss ya di pekan ini, dan pekan depan merupakan pertemuan terakhir kita di sebelum UTS. Oke, untuk pekan lalu saya sudah mengirimkan PPT tentang dasar dari aljabar linear. Judulnya adalah pendahuluan sistem persamaan linear. Saya harap kalian sudah membaca dan memahaminya dan sudah mengerjakan PR-nya ya. Oke. Jadi sebuah persamaan linear, untuk umum persamaan linear adalah kalian bisa lihat di slide seperti ini. A1x1 ditambah A2x2 ditambah ANxn sama dengan B, di mana x1, x2 dan xn adalah variabel dan A1, A2 dan AN adalah koefisien, sementara B adalah nilai konstanta. Maka jika B konstanta tersebut sama dengan 0, maka disebut dengan persamaan linear homogeen. Maka kita bisa membuat persamaan linear ini menjadi bentuk seperti ini. A1x1 ditambah A2x2 ditambah ANxn sama dengan 0. Maka dia disebut dengan persamaan linear homogeen. Oke, nah ini adalah beberapa contoh persamaan linear yang atas. X ditambah 3y sama dengan 7. Kemudian y sama dengan setengah x ditambah 3z ditambah 1. Dan x1 min 2x2 min 3x3 ditambah x4 sama dengan 7 merupakan persamaan linear. Sementara untuk yang kedua, x ditambah 3 akar y sama dengan 5, 3x ditambah 2y min z plus x kali z sama dengan 4, dan y sama dengan sin x itu bukan merupakan persamaan linear. Oke, Anda bisa melihat kemudian mana aja di antara A, B, C, D, E, F ini yang merupakan persamaan linear. Maka dengan mudah kita bisa melihat bahwa yang disebut dengan persamaan linear adalah yang A, B, dan C ya. Sementara untuk D, E, dan F dia bukan merupakan persamaan linear. Oke. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan linear. Persamaan linear kalau yang kita lihat di bentuk yang pertama tadi merupakan satu persamaan linear. Kalau misalnya kita punya beberapa persamaan linear seperti ini, dari A1 sampai AM1x1 sampai ditambah sampai A1nxn sampai AMnxn dengan konstanta B1 sampai Bm, maka ini merupakan kumpulan sistem persamaan linear. Contohnya misalnya di A, x1 min x2 sama dengan 1 dan 2x1 ditambah x2 sama dengan 6. Maka carilah solusinya. Nah, solusi tersebut adalah bilangan yang membuat sistem persamaan linear tersebut menjadi benar. Kita bisa melakukan substitusi dengan menggunakan substitusi. Kita bisa mendapatkan solusi dari persamaan linear tersebut. Nah, secara umum SPL itu selalu mempunyai 0 solusi, kemudian 1 solusi, atau tidak hingga banyaknya solusi. Yang tidak SPL atau sistem persamaan linear yang tidak punya solusi dikatakan SPL yang tidak konsisten. Sementara SPL yang punya solusi dia dikatakan SPL yang konsisten. Nah, kira-kira kalau misalnya kita gambarkan dalam sebuah grafik dalam Cartesian, maka sistem persamaan linear seperti ini. Ketika dua garis tersebut sejajar, maka tidak ada solusinya. Ketika dia berpotongan di satu titik, maka dia satu solusinya. Dan ketika dia rapat seperti ini, berdekatan, saling menimpa satu sama lain, dia merupakan solusinya sangat banyak. Atau Anda bisa lihat, saya akan cepat aja di sini ya. Nah, Anda bisa melihat di sini apakah SPL ini mempunyai solusi atau tidak punya solusi. Kira-kira yang mana yang dari sini yang tidak punya solusi? Nah, ini ya, dengan ini kalau dibagi dia merupakan persamaan linear yang sama. Kita bagi 4, maka persamaan yang bawah jadinya 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 1. Yang ini merupakan sama. Oh, dia bukan punya solusi, tapi solusinya sangat banyak. Bukan tidak punya solusi ya, dia punya solusi yang sangat banyak. Oke. Atau kini saya juga akan cepat. Nah, kemudian bentuk SPL di sini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dari A1x1 ditambah A12x2 ditambah A1nxn sama dengan B1 sampai
yang paling bawah AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah AMN XN sama dengan BM, nah kita bisa gambarkan dia dalam sebuah matriks seperti ini. Maka kita tuliskan koefisiennya A11, A12, A1N, kemudian konstantanya B1, dan seterusnya A21, A22 sampai B2, dan AM1, AM2, AMN, dan BM. Nah, ini merupakan matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear di sini. Nah, dengan menggunakan matriks ini kita bisa mendapatkan solusi dari persamaan linear tersebut untuk menentukan berapa X1, X2, sampai berapa Xn. Nah, untuk menyelesaikan persamaan matriks yang diperbesar ini, kita bisa melakukan yang disebut dengan operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer secara umum ada 3. Yang pertama adalah kita kalikan suatu baris dengan bilangan tidak nol. Kemudian yang kedua kita tukar dua barisnya. Kemudian kita juga bisa melakukan menambahkan perkalian suatu baris ke baris yang lain. Nah, jika OBE ini atau operasi baris elementer ini kita lakukan dengan benar, maka OBE itu tidak akan pernah mengubah solusi dari suatu SPL. Jadi misalnya satu orang dengan orang yang lain, dia melakukan operasi baris elementer yang berbeda misalnya. Yang satu dia mengalihkan suatu baris dengan bilangan tidak nol, yang lain hanya menukar. Kemudian di akhir kita dapatkan satu solusi X1, X2 sampai Xn-nya. Ketika kita melakukan atau dua orang tersebut melakukan operasi baris elementer secara benar, maka solusinya pasti sama. Artinya OBE itu tidak akan pernah mengubah solusi dari suatu SPL, asal operasi baris elementernya yang dilakukan adalah tepat. Oke, misalnya contohnya adalah persamaan ini, min 2x1 sama dengan 6, 3x1 sama dengan 8, dan 9x1 sama dengan min 3. Maka matriks besarnya menjadi seperti ini. Anda tulis di kolom yang pertama, ini kolom ya, ini kolom, kemudian yang ke sini baris ya. Ini kolom yang pertama adalah konstanta dari X1, min 2, 3, 9. Kemudian konstantanya adalah 6, 8, min 3. Demikian juga untuk yang persamaan yang kedua. Kalau kita gambarkan dalam matriks perbesar jadi seperti ini. Nah, perlu dilihat di sini bahwa konstanta X1 di persamaan yang kedua di sini tidak ada. Maka kita tulis 0. Maka matriks perbesarnya seperti ini. Demikian juga untuk yang ketiga. Nilai X yang tidak diketahui konstantanya, maka Anda tulis 0, maka matriks perbesarnya menjadi seperti ini. Oke, atau kita bisa balik misalnya. Dari matriks kita ubah menjadi SPL. Ini juga mudah ya. Anda tinggal urutkan, kolom yang pertama dia untuk X1, kolom kedua X2, kolom ketiga X3, dan ini adalah konstantanya. Oke, nah untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Cara yang paling mudah, cara yang paling yang paling sederhana adalah eliminasi Gauss, selain kita bisa menggunakan substitusi. Tapi kalau misalnya SPL-nya tadi udah membutuhkan banyak atau mempunyai banyak konstanta, mempunyai banyak variabel, maka biasanya akan sulit kita melakukan substitusi. Makanya kita perlu belajar untuk menyelesaikannya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss itu adalah metode sistematis untuk menyelesaikan SPL. Caranya adalah dia mengubah matriks diperbesar suatu SPL menjadi matriks eselon baris. Oke, kemudian perpanjangan atau metode Gauss yang lebih advance disebut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kalau yang tadi, perbedaannya kalau yang tadi di Gauss adalah dia mengubah SPL menjadi matriks eselon baris. Kalau di Gauss-Jordan dia mengubah SPL menjadi matriks eselon baris reduksi. Apa itu matriks eselon baris dan matriks eselon reduksi? Kita akan lihat nanti. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu definisinya. Baris 0 adalah baris yang seluruh angkanya adalah 0. Dan baris tidak 0 adalah baris yang mempunyai minimal satu angka tidak 0. Jadi misalnya kita punya suatu matriksnya seperti ini ya, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1 misalnya. Maka baris yang ini dia merupakan baris tidak 0 karena ada satu angka tidak 0. Baris yang kedua ini dia merupakan baris 0 karena seluruh angkanya 0. Kemudian yang ketiga ini juga dia merupakan baris tidak 0 karena ada angka yang tidak 0. Nah,
Apa yang disebut dengan matriks eselon baris? Jika suatu baris adalah baris tidak nol, misalnya yang pertama ini ya, maka angka tidak nol pertama di baris tersebut harus angka 1. Maka angka 1 ini disebut dengan satu utama atau leading 1. Jadi ini merupakan satu utama atau leading 1. Karena dalam suatu baris tidak nol, angka pertama tidak nol di baris tersebut angka 1. Maka disebut dengan satu utama. Kemudian baris nol itu harus dikelompokkan di dasar matriks. Kemudian dalam dua baris tidak nol yang berurutan, saya hapus dulu. Oke. Dalam dua baris tidak nol yang berurutan, satu utama dalam baris yang lebih bawah harus terletak di sebelah kanan dari satu utama baris yang lebih atas. Oke, jadi misalnya seperti ini, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0. Nah, ini seperti ini ya. Dalam dua baris tidak nol yang berurutan, maka baris yang lebih bawah, ini baris yang lebih bawah, harus terletak satu utamanya, ini satu utamanya, harus terletak di sebelah kanan dari satu utama baris yang lebih atas. Oke, maka dia disebut dengan matriks eselon baris. Nah, itu matriks eselon baris. Kalau matriks eselon baris tereduksi ditambah dengan memenuhi sifat 1, 2, 3 ditambah dengan masing-masing kolom yang berisi satu utama mempunyai angka 0 di baris lainnya dalam kolom tersebut. Kita lihat. Ini adalah contoh matriks eselon baris. Tadi syaratnya adalah, yang pertama adalah dalam suatu baris adalah baris tidak nol, maka angka tidak nol pertama di baris tersebut harus angka 1. Nah, ini angka 1 baris tersebut 1, 1, 1, juga 1, 1, angka baris pertamanya 1, 1, ya, 1. Oke. Kemudian yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah baris 0 harus dikelompokkan di dasar matriks. Ya, ini. Baris 0 ini dikelompokkan di dasar matriks. Matriks segitiga bawah seperti ini. Nah, ini juga dikelompokkan di dasar matriks. Kemudian yang berikutnya adalah dalam dua baris tidak nol yang berurutan, satu utama dalam baris yang lebih bawah harus terletak di sebelah kanan dari satu utama baris yang lebih atas. Oke, semuanya memenuhi ya. Jadi satu utama yang baris bawahnya harus ada di sebelah kanan. Nah, meskipun untuk yang kasus ketiga ini tidak berurutan, tapi dia tetap ada di sebelah kanan. Oke, maka dia memenuhi kaidah matriks eselon baris. Nah, matriks eselon baris reduksi adalah tambahannya tadi, masing-masing kolom yang berisi satu utama mempunyai angka 0 di baris lainnya dalam kolom tersebut. Ini misalnya, ini ada satu utama dalam satu kolom, ini, maka atasnya angka 0. Atasnya 1 ada angka 0. Ini juga atasnya 1 angka 0, atasnya 1 angka 0 semua. Ini juga 1, atasnya 1 angka 0. Maka dia disebut dengan matriks eselon baris reduksi. Kalau di matriks eselon baris tidak ada. Nah, kita lihat di angka 1 utama di atasnya 2. Di sini ya 1, 0 nih, oke. Ini tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Oke. Maka untuk yang atas dia disebut dengan matriks eselon baris, sementara yang bawah adalah matriks eselon baris tereduksi. Oke, ini contoh matriks eselon baris. Yang bawah adalah matriks eselon bawah tereduksi. Anda bisa lihat di grafik. Oke. Oke, ini juga ada latihan. Oke. Nah, misalnya contoh misalnya soal seperti ini ya. Jadi ketika Anda punya satu sistem persamaan linear seperti ini, maka karena konstantanya 0, maka disebut sistem persamaan linear homogen. Maka yang pertama Anda harus buat adalah matriks diperbesar menjadi seperti ini. Dari matriks diperbesar ini Anda lakukan OBE, operasi baris elementer. Oke, dari sini Anda bisa misalnya Anda tukar barisnya, atau Anda kalikan dengan satu konstanta di masing-masing barisnya, atau yang ketiga adalah Anda bisa tambahkan atau kurangkan antara satu baris dengan baris yang lainnya, sehingga dari matriks ini berubah menjadi matriks ini. Dia merupakan baris apa? SPL Anda lihat di sini ya. Dia merupakan SPL eselon baris tereduksi ya, karena di setiap angka 1 di atasnya adalah angka 0. Oke, ini angka 1 utama, atasnya 0. Angka 1 utama, atasnya 0.
Oke, setelah ini Anda bisa selesaikan. Ketika udah menjadi eselon baris atau bahkan menjadi eselon baris reduksi itu sangat mudah untuk menyelesaikan SPL-nya. Maka Anda dapat X6-nya sama dengan 0, X5-nya sama dengan T, X4-nya sama dengan X dianggap X5 sama dengan T, asumsinya X4 sama dengan S, maka kita bisa dapatkan S3-nya sama dengan ini, X2-nya sama dengan ini, X1-nya sama dengan ini. Oke, ini sebagai contoh latihan. Oke. Kemudian saya akan beralih ke materi kita di komputasi numerik. Oke. Di bab pertama, setelah kita tahu dasar-dasar eliminasi Gauss, maka di sini akan dijelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat matriks-matriks tersebut dalam satu software. Misalnya dalam hal ini adalah kita menggunakan MATLAB. Bagaimana cara merepresentasikan matriks-matriks dari SPL tadi dalam MATLAB, kemudian kita selesaikan solusinya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Oke, nah ada beberapa cara untuk menyelesaikan SPL tadi kita udah sampaikan ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss tadi diselesaikan dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer, sehingga kita bisa menyelesaikan SPL-nya. Nah, ada dua pembagian utamanya, ada direct solver, ada iterative solvers di sini. Nah, eliminasi Gauss termasuk di direct solvers. Nah, direct solvers tadi adalah di analytical, kemudian kita bisa menghitung akumulasi errornya dan lebih cepat. Kemudian dia cocok untuk sejumlah nilai yang kecil yang tidak diketahui. Jadi untuk nilai yang besar lebih cocok untuk yang analytic solver, yang bawah iterative solver, Kemudian yang ketiga adalah O n pangkat 3. Nanti Anda kecepatan komputasinya kita bisa hitung dia adalah n pangkat 3. Oke, sementara iterative solver dia iteratif, kemudian tidak ada akumulasi error, tapi dia lebih pelan karena dia iteratif ya, jadi dia menggunakan iterasi, jadi lebih lama untuk mendapatkan satu solusinya. Tapi dia cocok untuk nilai konstan, nilai peubah atau nilai peubah X1 sampai Xn yang tidak diketahui dalam jumlah yang besar. Dan kecepatan komputasinya sama, O n pangkat 3. Oke, ini adalah persamaan linear yang tadi kita jelaskan. Secara umum bentuknya seperti ini. X1 adalah variabel yang tidak diketahui dan X, A, I, J, BI, ini A11 sampai A1N, kemudian B1, B2, Bn adalah koefisien yang diketahui. Ini merupakan koefisien tadi ya, ini B1, B2, sampai Bn merupakan konstanta. Oke, maka ketika kita mempunyai SPL, maka kita bisa nyatakan dia dalam matriks berbesar menjadi seperti ini ya. Bentuknya misalnya matriks besarnya menjadi seperti ini. Ini matriks A, matriks konstanta, matriks koefisien X, kemudian ini matriks X-nya, dan ini matriks konstantanya. Matriks disebut dengan matriks A, terdiri dari koefisien-koefisiennya dari A11 sampai ANN, kemudian matriks X merupakan koefisien yang ingin kita cari, kemudian matriks konstanta atau B merupakan matriks koefisiennya, konstantanya. Maka untuk mendapatkan atau menyelesaikan SPL-nya biasanya kita harus mencari X di sini. Maka X kita bisa dapatin dengan teorema ini. X sama dengan A inverse dikali dengan B. Karena apa? Karena jadi kalau misalnya di matriks kita bisa kalikan A dengan A inverse ya, untuk mendapatkan ini A inverse X sama dengan B. Kalau kita kalikan, sebentar. Bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan ini ya? Nah, kita kalikan kedua sisinya dengan menggunakan A inverse. Jadi jadi A inverse dikali dengan A
dikali dengan X itu sama dengan, harus di sebelah kiri ya, harus sama. Jadi karena matriks, jadi perkaliannya harus di sisi yang sama. A inverse dikali dengan B. Nah, A inverse kali A dia disebut dengan bilangan matriks elementer atau I. Jadi I kali X sama dengan A inverse kali dengan B, matriks B. Nah, I dikali X nilainya adalah X. Jadi matriks identitas itu, matriks identitas adalah matriks diagonal. Jadi nilainya adalah misalnya 3 kali 3 jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Seperti ini. Dia matriks diagonal, matriks identitas. Jadi apapun matriksnya dikalikan dengan matriks identitas, nilainya adalah matriks itu. Jadi matriks I kali X sama dengan X. Maka kita dapat ini. X sama dengan A inverse dikali dengan B. Maka kita dari sini kita bisa menyelesaikan, kita bisa mendapatkan solusinya. X dari 1 sampai Xn itu sama dengan A inverse dikali dengan B. Oke, kemudian bagaimana operasi matriks dalam MATLAB? Jadi kita bisa membuat, atau kita bisa membuat, misalnya kita punya matriks seperti ini. Matriks A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di MATLAB kita bisa menulis seperti ini. Untuk merepresentasikan atau menggambarkan matriks A sama dengan dalam kurung siku 1, 2, 3, titik koma, 4, 5, 6, titik koma, 7, 8, 9, tutup kurung. Maka kita bisa, ini merupakan representasi dari matriks ini diperbesar seperti ini. Dan ada beberapa operasi matriks yang penting. Kita juga bisa melakukan operasi transpose. Tadi A kan, matriks A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Maka kalau kita transpose menjadi seperti ini. Dipindah yang baris ke sini, yang kolom ini kita pindah menjadi baris. Yang kolom kita ubah menjadi baris. Di kolom 1 diubah menjadi baris 1. Kolom 2 kita ubah menjadi baris 2. Kolom 3 kita ubah menjadi baris 3. Menjadi seperti ini. 1, 4, 7, 2, 5, 8, kemudian 3, 6, 9. Dia merupakan A transpose. Maka kalau di MATLAB menjadi seperti ini. A dikasih petik 1, A transpose. Kemudian kita juga bisa melakukan matriks multiplikasi. Misalnya A kali A, maka hasilnya seperti ini. Kemudian multiplikasi per elemen, tadi matriks A itu kan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita ingin kuadratin masing-masing elemennya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya sampai 9 kuadrat, maka A titik cross atau tanda bintang kali A, kita bisa mendapatkan ini, multiplikasi by elemen. Kemudian kalau kita ingin membuat matriks perbesaran A, jadi kalau tadi cuma matriks A, kita ingin matriks A-nya ada 2, jadi seperti ini, dalam kurung A, kemudian A, kurung siku A, spasi A, tutup kurung, kita bisa mendapatkan matriks A. Kemudian dalam bentuk row, jadi kalau tadi mendatar, jadi kalau kita ingin menambahkan menjadi baris, menjadi A titik dalam kurung buka A titik koma A kurung tutup, kita bisa mendapatkan matriks seperti ini. Oke, nah untuk menyelesaikan matriksnya tadi kan X itu kan sama dengan inverse A inverse kali B, maka kita bisa menyelesaikan X sama dengan A inverse dikali dengan B. Kemudian atau X sama dengan A dibagi dengan B. Oke, itu merupakan dasar-dasar matriks yang kita selesaikan atau kita nyatakan solusinya dengan menggunakan MATLAB. Nah, berikutnya adalah kita akan beranjak ke eliminasi Gauss. Oke, baik, di eliminasi Gauss ini, prinsip yang pertama tadi kita udah sampaikan bahwa sebenarnya eliminasi Gauss inilah kita mengubah matriks besar ini menjadi matriks eselon baris. Ya, eselon baris. Berarti tidak peduli di atas satu utama itu harus 0 atau tidak. Karena kalau di atas satu utama harus 0, dia merupakan
operasi baris reduksi ya, yaitu akan digunakan oleh di eliminasi berikutnya, yaitu Gauss-Jordan. Kalau di eliminasi Gauss yang penting adalah kita dapatkan matriks satu utama saja. Kita tidak perlu untuk sampai ke matriks kita tidak perlu sampai matriks eselon baris reduksi ya, kita cukup sampai matriks eselon baris. Maaf. Oke. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan Gauss secara umum sebenarnya kita bisa menggunakan ini ya secara umum. Jadi kita punya matriks diperbesar. Kita punya matriks diperbesar di sini. Kemudian dengan menggunakan eliminasi Gauss dengan menggunakan OBE ya, operasi baris elementer yang ada 3 tadi, Anda bisa menukar baris, bisa mengalihkan dengan satu konstanta, atau menambahkan dengan baris yang lain, maka harapannya kita bisa mendapatkan matriks seperti ini, matriks eselon baris, di mana matriks ini merupakan satu utama, dan matriks di sini merupakan matriks 0. Jadi kita bikin 0 matriks segitiga bawah seperti ini, kita tidak perlu tulis. Maka setelah kita bisa mendapatkan matriks eselon baris seperti ini, maka kita bisa menggunakan substitusi ya. Oke. Jadi setelah kita mendapatkan matriks ini, matriks eselon baris, maka kita bisa menyelesaikan X3 itu sama dengan B double aksen 3 dibagi A double aksen 3, atau X2 sama dengan B2 aksen min A aksen 23 kali X3 dibagi A aksen 22, atau X1 sama dengan B1 min A13 X3 min A12 X2 dibagi A11. Ini merupakan kaidah umum ketika kita melakukan substitusi dari matriks eselon baris. Oke. Nah, oke. Jadi tujuan utama kita melakukan eliminasi Gauss adalah kita membuat matriks 0 di segitiga bawah ya. Jadi itu atau goalnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kali kita remove kolom 1 dari I dengan melakukan pembagian AI1 dibagi A11 dikali row 1 dari row I sampai 2 kurang dari I kurang dari N. Kemudian kita ulangi untuk kolom kedua, untuk I 3 kurang dari I kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N. Oke, kemudian kita bisa lihat secara mudah di buku sebenarnya ya, di eliminasi Gauss di chapter ke-9 Anda bisa buka bukunya. Kemudian di situ dijelaskan mengenai algoritma yang digunakan untuk melakukan eliminasi Gauss. Oke, seperti ini ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, nah ada yang disebut dengan pivot equation. Jadi pivot equation, ini pivot equation ya. Equation yang pertama dia disebut dengan pivot equation. Atau di sini adalah yang ini, A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah A1N XN sama dengan B1, disebut dengan pivot equation. Kemudian A11 di sini disebut dengan pivot coefficient atau pivot element. Nah, sebentar. Jadi oke. Nah, di eliminasi Gauss di sini tujuannya adalah kita membuat matriks segitiga bawah dan membuat satu utama, sehingga kita perlu mengubah dari matriks ini, perbesar ini menjadi matriks dalam bentuk seperti ini, sehingga nanti di bawah A11 itu nggak ada matriksnya, jadi 0 semua di sini ya.
Jadi A11 X1 ditambah 1 dan seterusnya. Bawahnya tinggal A aksen 22 X2 ditambah A aksen 23 X3 sampai B2 aksen. Nah, untuk membuat koefisien di bawah pivot elemen itu sama dengan 0, maka kita perlu melakukan satu cara yang umum untuk dilakukan. Jadi kita bisa membagi atau kita bisa mengalihkan baris pertamanya dia dengan A21 dibagi A11. Jadi A21 merupakan elemen pertama dari A21 merupakan elemen pertama dari baris kedua. Maka kita kalikan baris pertamanya dengan A21 dibagi A11. Atau itu sama aja dengan kita membagi baris tersebut dengan A11, kemudian kita kalikan dengan A21. Sehingga nilai A21-nya nanti di bawahnya menjadi, kalau kita jumlahkan dengan yang baris pertamanya, dia menjadi 0, jadi tidak ada. Oke, jadi kita bisa menghilangkan yang baris elemen pertama di baris kedua di sini A21. Oke, sehingga kalau kita lihat di PPT yang tadi, menjadi seperti ini ya. Kita bagi baris pertamanya dengan A21 dibagi A11 atau tadi dikalikan A11 dibagi A21 sama aja ya. Maka kita bisa mereduksi elemen pertama dari baris kedua. Demikian juga untuk elemen pertama dan elemen kedua dari baris ketiga kita bisa selesaikan dengan cara yang sama. Sehingga kalau kita tulis dalam program MATLAB menjadi seperti ini ya. Matriks yang diperbesar adalah matriks AB, jadi matriks koefisien A sama dengan konstanta B. Untuk K sama dengan 1, N min 1. Untuk I sama dengan K ditambah 1, N. Di mana A kali B sama dengan I, K dibagi A kali B, K, K. Ini adalah yang tadi kita ingin mereduksi elemen pertama dari baris kedua. Untuk iterasi yang pertama. Demikian juga untuk iterasi kedua kita mereduksi elemen pertama dari baris kedua dan elemen pertama dan kedua dari baris ketiga dan seterusnya dengan menggunakan ini. Oke, ini lanjutannya ya. Jadi kita mereduksi elemen pertama dari baris kedua, baris ketiga, sehingga kita bisa membuat matriks eselon baris. Nah, ini adalah pseudocode-nya. Jadi kita kalikan baris pertamanya dengan ini A min AIK dibagi AKK. AKK kan A11, AIK adalah AI, misalnya yang kedua A21 dan seterusnya. Nah, setelah kita menyelesaikan ini, setelah kita menyelesaikan atau program yang kita buat tadi menyelesaikan eliminasi sehingga kita bisa membuat matriks tereduksi, matriks eselon baris, maka setelah itu kita melakukan substitusi. Nah, substitusinya adalah kita menentukan X1, X2, X3 sampai Xn. Maka kita menggunakan persamaan ini untuk I sama dengan N-1 sampai 1, XI sama dengan ini, BI pangkat I-1 min sum dari J sama dengan I plus 1 sampai N, AIJ kali I-1 kali XJ dibagi AII di pangkat I-1. Nah, ini juga Anda bisa lihat kenapa kita harus substitusi itu menggunakan persamaan ini. Anda bisa lihat di buku. Setelah kita menyelesaikannya, maka ini
Jadi akhir dari baris terakhir dari echelon baris adalah ini. ANN pangkat N-1 kali XN sama dengan BN pangkat N-1. Sehingga untuk mendapatkan XN kita perlu membagikan BN kali N-1 pangkat N-1 dibagi ANN pangkat N-1 sehingga kita dapat persamaan ini. Nah, persamaan ini kita bisa menggunakannya untuk semua nilai X. Kalau ini kan cuma XN. Kalau kita ingin X1, X2, X3, dan sampai Xn, maka kita bisa menggunakan persamaan umum dari sini. XI sama dengan BI pangkat I min 1 min sum dari J sama dengan I plus 1 sampai N AIJ kali I min 1 kali XJ dibagi II pangkat I min 1 untuk I sama dengan N-1, N-2 sampai 1. Nah, pseudocode-nya adalah, Anda bisa lihat di gambar 9.4, dia merupakan pseudocode untuk substitusi. Yang A untuk eliminasi, tadi kita bagi ya. Intinya kita ingin membuat dia matriks echelon baris. Kemudian yang kedua adalah untuk substitusi. Oke, ini adalah contoh dari gunakan eliminasi Gauss. Oke, ini contoh tanpa menggunakan MATLAB ya. Jadi kita menyelesaikan, misalnya kita punya SPL seperti ini, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pertama bikin dia dalam bentuk matriks diperbesar, atau di sini dia nggak pakai matriks besar, cuma dia nulis langsung seperti ini. Dia ingin menghilangkan nilai ini, nilai 1 di sini, nilai koefisien X1 di baris kedua. Caranya di mana? Dia caranya adalah kita kalikan ekuivalen yang baris pertamanya dengan 0,1 dibagi 3 ya, atau A21 dibagi A11 tadi ya. Kemudian kita kurangkan hasilnya dengan baris yang kedua, sehingga kita dapat, karena hilang kan tadi kan dibagi 0,1 kita kali 3. Jadi kalau kita kalikan dengan 0,1 dibagi 3 kan jadinya 0,1 X1 kan. Nah, 0,1 X1 dikurangkan dengan baris kedua jadinya 0,1 X1-nya jadinya hilang. Di baris pertamanya sama hilang. Jadi tinggal yang koefisien yang X2 sama X3. Jadinya seperti ini. Demikian juga untuk yang berikutnya. Ketika kita udah, kita kalikan berikutnya untuk mengeliminasi X2 ini yang bawah ini. Di baris ketiga koefisien X2-nya kita eliminasi. Caranya tadi kita kalikan baris kedua itu dengan koefisien di baris ketiga X2 dibagi dengan koefisien di baris kedua untuk X2. Jadi dikali dengan min 0,19 dibagi 7,033. Kemudian kita kurangkan hasilnya dengan yang baris ketiga. Sehingga kita dapat persamaan matriks kita dapat matriks diperbesar seperti ini. Nah, selesai dapat seperti ini, kita dengan mudah bisa mendapatkan X3. X3 70,0843 dibagi dengan 10,0120, dapatnya 7. Baru kita substitusi ke persamaan yang kedua, misalnya karena X3 yang kita dapat min 19, kemudian atau ini X2 juga bisa kita dapetin dari min 19,5617 ditambah ini dibagi dengan ini, kita dapat ini. Demikian juga untuk X1 sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh penyelesaian eliminasi Gauss dengan analytical, tapi sebenarnya menggunakan metode yang tadi kita jelaskan, menggunakan pseudocode atau menggunakan coding di MATLAB. Kita juga bisa menyelesaikannya. Oke. Nah, kita udah sampai sini. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pivoting. Nah, ini ada beberapa. Ini sebenarnya adalah berapa banyak operasi yang akan kita lakukan ketika kita menjalankan tadi eliminasi Gauss. Sebenarnya tergantung koefisien yang akan kita buat dan tergantung iterasinya. Berapa iterasinya? Kemudian kalau misalnya kita lihat di pseudocode-nya tadi kan ada dua iterasi ya, iterasi K sama iterasi I. Ya, K itu untuk indeks kolomnya, kemudian I itu untuk barisnya.
Maka kalau misalnya kita punya dua iterasi seperti itu, ya ini seperti ini, maka jumlah kalau kita melakukan tambahan sama pengurangan di baris operasi baris elementer, maka kita menyelesaikan matriks tersebut dengan menggunakan iterasi, maka kita dapat ini, tergantung koefisien n-nya berapa, n-1 dikali n. Dan ketika kita melakukan multiplikasi sama operasi baris elementernya adalah multiplikasi kemudian pembagian, maka kita bisa mendapatkan ini, kecepatannya adalah n-1 dikali n plus 1 jumlah iterasinya. Demikian juga ketika barisnya berubah menjadi 2, kemudian kolomnya berubah menjadi 3 dan seterusnya, maka kita bisa menghitung berapa jumlah iterasinya dengan menggunakan ini. Oke, ini juga untuk substitusinya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pivoting. Jadi error dalam menggunakan eliminasi Gauss itu sering terjadi ketika pivoting yang kita pilih itu salah biasanya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di buku, nih. Nah, misalnya seperti ini. Ada gunakan eliminasi Gauss untuk menyelesaikan persamaan ini. 0,0003x1 ditambah 3.3x2 sama dengan 2,0001. Kemudian yang SPL yang kedua 1.0000x1 ditambah 1.000x2 sama dengan 1. Maka pivoting elemennya adalah sini ya kan, yang SPL yang atas kan, 0, yang ini 0,0003. Dia disebut dengan pivot elemen, sangat dekat dengan 0. Oleh karena itu kita bisa menyelesaikan, misalnya kita pilih pivotingnya adalah angka itu. Oke. Kita pilih misalnya pivotingnya angka itu, maka kita selesaikan persamaan Gauss. Jadi misalnya kita kalikan biar hilang yang kedua, berarti 0,1 dibagi 0,003 ya, sehingga kita bisa menghilangkan baris keduanya dan seterusnya. Nah, atau bisa kita tukar misalnya. Jadi ini kan udah enak nih, 1x1 ditambah 1x2 sama dengan 1. Dia jadi pivoting, jadi dia di atas. Kemudian yang SPL yang atas kita turunkan ke bawah. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat yang atas ini sebagai pivoting, maka untuk mempermudahnya misalnya kita kalikan dia dengan 1 dibagi tadi 0,003, sehingga kita dapatkan x1 ditambah 10 x2 sama dengan 6667. Oke, dari sini kita bisa eliminasikan. Jadi SPL1 dikurangi SPL2 dapatnya adalah min 999x2 sama dengan min 6666. Sehingga x2-nya sama dengan 2/3. Kemudian kita substitusi balik, x1-nya sama dengan 2,001 dikurangi 3 kali 2 dibagi 3 dibagi 0,003. Nah, tetapi hal ini menghasilkan hasilnya itu sangat sensitif terhadap signifikan figur seperti ini. Misalnya signifikan figurnya 3, x2-nya sama dengan ini, 0,667. Maka kalau kita substitusi balik, x1-nya dapatnya adalah min 3,33. Ketika kita ubah angka penting jadi 4, x2-nya jadi 0,6667, x1-nya jadinya 0,0000. Jauh kan dengan yang ketika angka pentingnya 3. Demikian juga angka pentingnya 5, 0,66667, x1-nya adalah 0,300. Sangat penting. Maka persentase error relatifnya itu sangat besar antara ketika angka penting dari 4 berubah menjadi 3, jadinya ini sangat besar perbedaannya. Oleh karena itu, nilai ketika kita membuat tadi pivotingnya kita tetap menggunakan SPL yang pertama, di mana
pivoting elemennya itu mendekati 0, maka bisa terjadi seperti ini. Yang terjadi adalah jumlah angka penting itu akan sangat mempengaruhi nilai atau absolute errornya. Karena nilainya berbeda nih antara X2 sama X1-nya ketika angka pentingnya berubah. Nah, cara yang kedua adalah dibandingkan atau kita menggunakan pivoting yang mendekati 0, kita tukar. Jadi SPL yang kedua tadi kita tukar ke atas. Jadi menjadi seperti ini. Jadi yang SPL-nya, pivotingnya jadinya 1. 1 X1 ditambah 1 X2 sama dengan 1. Kemudian yang SPL yang atas kita tukar menjadi SPL yang kedua. 0,003 X1 ditambah 300 X2 sama dengan 2,0001. Kemudian kita menggunakan eliminasi, kita dapat X2-nya sama dengan 2/3. Kemudian X1-nya sama dengan 1 min 2/3 dibagi 1. Nah, dengan menggunakan pivoting elemen yang tidak mendekati 0 seperti ini, kita lihat di SPL ini, maka berapapun angka pentingnya di sini, 3, 4, 5, 6, 7, X2-nya dapatnya segini, 0,667 dan seterusnya, maka nilai X1-nya tidak banyak berubah, sehingga persentase errornya menjadi tidak banyak. Oleh karena itu, strategi untuk memilih pivot itu sangat penting. Artinya, kita tidak harus menggunakan pivoting elemen yang sesuai dengan urutan SPL-nya. Kita bisa menggunakan pivoting elemen yang lain. Seperti ini, maka kita bisa pilih pivoting elemen yang lebih cocok. Dan jangan menggunakan pivoting elemen yang mendekati 0, karena bisa terjadi seperti yang tadi contoh yang pertama. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan misalnya if. Ya, jika misalnya pivoting elemennya mendekati 0, maka kita tukar menggunakan pivoting elemen yang baris kedua dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pemilihan pivot sangat menentukan hasil dari koefisien yang ingin kita cari, dan tergantung itu akan sangat berkaitan dengan persentase error yang akan kita hitung, kita dapatkan. Maka penting untuk membuat tambahan coding di MATLAB untuk memilih pivoting elemen yang tepat. Maka inilah contoh yang tadi di buku. Oke, maka ini adalah cara memilih untuk pivotnya. Ini ya, kita tambahkan if di sini. Oke, kemudian berikutnya misalnya kita mempunyai SPL yang hanya beberapa elemen dalam setiap baris, misalnya seperti ini. Misalnya baris pertama cuma ada F1, G1. Di SPL kedua cuma ada E2, F2, G2. Jadi yang sini 0 semua, di sini juga 0 semua. Maka untuk menyelesaikan itu, bagaimana caranya? Maka kita juga bisa menggunakan eliminasi Gauss yang sama. Tetapi nanti kecepatan untuk mendapatkan koefisiennya pasti berbeda, karena nilai baris sama iterasi baris sama iterasi kolomnya juga berbeda. Oke, misalnya ini ada sebuah contoh kasus. Oke, non-insulated uniform rod position between two walls of constant but different temperature. Jadi ada satu batang diposisikan di antara dua dinding yang dia punya temperatur yang berbeda. Dinding yang pertama dia punya T0-nya sama dengan 40, dinding yang kedua dia punya T5-nya sama dengan 200. Kemudian nilai temperatur kondisi lingkungannya adalah TA sama dengan 10. Dan di sini adalah X0, di sini adalah X sama dengan 10. Maka kita bisa, masing-masing node, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 node. Kemudian setiap node itu punya jarak delta X. Maka kita bisa membuat persamaan diferensial untuk menghitung nilai suhu di masing-masing node, dari T1 sampai T4 koefisien yang ingin kita cari. Jadi kita bisa menggunakan persamaan diferensial di sini untuk menyelesaikannya, maka kita dapat persamaan matris ini. Mungkin contoh aja ya. Nah, contoh untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan matriks diperbesar dengan menggunakan persamaan diferensial. Kita dapat matriks diperbesarnya seperti ini.
Kemudian kita bisa selesaikan T1, T2, T3, dan T4-nya dengan menggunakan eliminasi Gauss, sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini nih X-nya, kemudian ini adalah temperaturnya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan eliminasi Gauss pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.